Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mustafidatul Hasanah dari kelas TPPL 1B, Program Studi Teknik Pengendalian Pencemaran Lingkungan Politeknik Negeri Cilacap. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rangkuman jurnal Polisi Tidur Piezoelektrik sebagai pembangkit listrik dengan memanfaatkan energi mekanik kendaraan bermotor. Pendahuluan. Waste vibration energy adalah energi getaran yang terbuang saat kerja dilakukan oleh suatu sistem, khususnya sistem mekanik. Waste vibration energy dari gerakan kendaraan bermotor merupakan salah satu aspek yang mempunyai potensi besar untuk dikembangkan di Indonesia, karena didukung dengan jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di Indonesia cukup banyak. Pemanenan waste vibration energy menjadi energi listrik dapat menggunakan material piezoelektrik, yaitu suatu material yang mampu menghasilkan listrik ketika mengalami defleksi. Pada penelitian ini dilakukan perancangan pengembangan material piezoelektrik yang difokuskan pada suatu sistem mekanik berbentuk polisi tidur dengan metode cantilever untuk mendefleksikan material piezoelektrik, serta merancang sistem polisi tidur piezoelektrik yang dapat memanen waste vibration energy dari gerakan kendaraan bermotor. Pemilihan konfigurasi sistem cantilever piezoelektrik yang dapat menghasilkan energi listrik secara optimal dan mengukur besar energi listrik yang mampu dihasilkan oleh prototipe polisi tidur piezoelektrik. Dari dasar, pemanenan energi atau harvesting energy merupakan cara pengumpulan energi dari suatu sumber hingga siap dipakai sesuai kebutuhan. Konsep ini memungkinkan untuk memanen energi yang kecil dan mengumpulkannya selama proses pemanenan energi dilakukan. Bentuk mekanisme dari penelitian ini yaitu ban kendaraan akan memberikan tekanan pada sistem mekanik polisi tidur piezoelektrik dan menyebabkan terjadinya perubahan energi mekanik menjadi energi vibrasi. Energi vibrasi akan diteruskan ke sistem cantilever sehingga menyebabkan material piezoelektrik mengalami defleksi dan menghasilkan tegangan listrik. Tegangan listrik yang dihasilkan berupa rangkaian impuls yang belum searah. Oleh karena itu, sinyal ini perlu disearahkan dengan buck converter seperti MP39C811, sedangkan penggunaan lebih lanjut untuk mengisi baterai dibutuhkan modul charging. Material piezoelektrik. Material piezoelektrik merupakan material yang terbuat dari silikon atau germanium yang mampu menghasilkan energi listrik ketika mengalami defleksi atau direct piezoelektrik. Sebaliknya, saat diberi tegangan akan terdefleksi atau inverse piezoelektrik. Material piezoelektrik dapat mengalami defleksi dengan diberi tekanan secara langsung atau digetarkan melalui media perantara seperti cantilever. Pemberian tekanan secara langsung akan menghasilkan tekanan piezoelektrik yang sebanding dengan besar gaya tekan. Ini adalah bentuk piezoelektriknya, dan ini adalah sistem dari polisi tidur yang terdiri dari sistem mekanik dan sistem cantilever dan piezoelektrik. Dengan menggetarkan piezoelektrik melalui mekanisme cantilever dapat menjaga ketahanan piezoelektrik dan dihasilkan defleksi yang berulang-ulang yang berupa tegangan listrik sinusoidal dengan amplitude yang semakin kecil. Cantilever merupakan batang tumpuan yang sering ditemui dalam suatu konstruksi dengan memanfaatkan sifat rotasi dan keseimbangan. Cantilever dapat mengalami vibrasi saat diberikan tekanan sesaat pada bagian ujungnya. Sifat dan karakteristik cantilever mirip dengan sistem massa pegas. Konstanta elastisitas cantilever yang dipengaruhi oleh jenis bahan merupakan komponen utama yang dapat mempengaruhi vibrasi. Vibrasi yang terjadi pada cantilever akan menyebabkan cantilever terdefleksi secara berulang-ulang. Defleksi pada cantilever adalah perubahan bentuk pada balok dalam arah vertikal akibat adanya pembebanan vertikal. Defleksi diukur dari posisi netral awal ke posisi setelah terjadi deformasi.
Defleksi pada cantilever dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti gaya, modulus elastisitas, momen inersia, dan panjang batang cantilever. Persamaan di bawah ini menyatakan hubungan besar defleksi yang ada pada cantilever berdasarkan faktor-faktor tersebut. Persamaannya adalah Fx sama dengan P. P adalah besar gaya yang diberikan per 6 E dikali I. E adalah modulus elastisitas batang dan I adalah momen inersia. Lalu dikali dengan min X pangkat 3 plus 3L kuadrat X min 2L pangkat 3. L di sini yaitu panjang batang cantilever. Polisi tidur adalah bagian jalan yang ditinggikan berupa tambahan aspal atau semen yang dipasang secara melintang sebagai pertanda bagi pengemudi untuk memperlambat laju kendaraannya. Pengembangan polisi tidur sebagai pemandan energi dari kendaraan bermotor dilakukan dengan memberikan suatu sistem pegas pada mekanik polisi tidur. Pegas adalah elemen mesin fleksibel yang digunakan untuk memberikan gaya, torsi, menyimpan atau melepaskan energi. Pegas yang digunakan berupa pegas tekan berbentuk helix yang disesuaikan dengan gaya tekan yang diberikan kendaraan. Indikator penting dalam perancangan pegas adalah konstanta pegas atau spring rate. Konstanta pegas akan menunjukkan besar defleksi yang dialami oleh pegas saat mengalami gaya tertentu. Sistem harvesting energy. Tegangan keluaran dari material piezoelektrik yang berupa rangkaian sinyal impuls tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, sehingga dibutuhkan suatu sistem harvesting energy. Sistem harvesting energy terdiri atas buck converter, modul charging, dan media penyimpanan. Buck converter merupakan modul yang berfungsi mengkonversi suatu tegangan DC menjadi tegangan DC yang lebih rendah yang memiliki tegangan dan arus tertentu. Buck converter dibutuhkan untuk menjadikan tegangan masukan yang berupa impuls menjadi suatu tegangan DC yang lebih kontinu. Salah satu buck converter yang dapat digunakan adalah MB39C811. MB39C811 merupakan suatu integrated circuit yang terdiri dari full wave rectifier dengan daya hilang yang rendah. MB39C811 dapat diaplikasikan untuk memanen energi dari piezoelektrik yang memiliki arus yang kecil. Tegangan masukan maksimal dari sumber AC sebesar 24 volt dengan arus masukan maksimal 50 mA. Selanjutnya masuk ke metode dan prosedur percobaan. Untuk prosedur percobaan yang pertama yaitu pemodelan matematis sistem polisi tidur piezoelektrik. Pemodelan matematisnya dapat dilihat seperti pada gambar di samping. Berdasarkan pemodelan tersebut dapat diamati bahwa parameter yang mempengaruhi tegangan keluaran piezoelektrik adalah besar defleksi piezoelektrik atau XZ. Perubahan defleksi piezoelektrik yang semakin besar akan menyebabkan arus dan tegangan keluaran yang dihasilkan juga semakin besar. Defleksi piezoelektrik dipengaruhi oleh faktor KSK, BSK, MSK, KK, BK, dan MK. Parameter ini merupakan parameter yang dapat diubah sesuai dengan pilihan material saat pembuatan sistem cantilever piezoelektrik. Pemilihan bahan yang tepat dibutuhkan untuk dapat menghasilkan defleksi piezoelektrik yang optimal. Parameter lainnya seperti KZ, BZ, MZ, RZ, dan CZ merupakan parameter yang sudah tetap sesuai dengan jenis piezoelektrik yang digunakan. Untuk metode atau prosedur percobaan selanjutnya yaitu perancangan sistem polisi tidur piezoelektrik. Perancangan sistem polisi tidur yang dilakukan meliputi perancangan cantilever, sistem mekanik polisi tidur, dan perancangan pegas. Perancangan cantilever dilakukan dengan menguji cantilever dengan shaker berfrekuensi 6 Hz dengan menggunakan piezoelektrik kines K7520BP2. Material piezoelektrik K7520BP2 ditempelkan langsung pada cantilever yang berasal dari stainless steel tebal 0,25 mm dan panjang gelombang 160 mm dari titik klem. Pengujian yang dilakukan meliputi konfigurasi rangkaian piezoelektrik,
posisi piezoelektrik pada cantilever dan penentuan defleksi maksimum cantilever. Pengujian konfigurasi piezoelektrik dilakukan dengan dua cara, yaitu piezoelektrik yang dirangkai secara paralel dan seri. Pengujian berikutnya adalah posisi material piezoelektrik pada cantilever. Pengujian ini ditujukan untuk mengetahui posisi paling optimal dari piezoelektrik terhadap cantilever. Selanjutnya, pengujian sistem polisi tidur piezoelektrik. Pengujian sistem polisi tidur dilakukan dengan menguji sistem mekanik dan kemampuan charging sistem cantilevernya. Pengujian sistem mekanik dilakukan menggunakan mobil acuan untuk mengamati besar defleksi pegas. Pengujian sistem charging dilakukan dengan memvariasikan konfigurasi dari piezoelektrik dan buck converter MB39C811 untuk memperoleh konfigurasi yang paling optimal. Mekanisme yang digunakan dalam pengujian sistem charging dapat dilihat seperti gambar di samping. Dari polisi tidur piezoelektrik menuju buck converter MB39C811, selanjutnya menuju kapasitor, lanjut ke Arduino Uno, dan terhubung ke komputer sehingga menjadi Sita Energy Harvester. Hasil pengujian cantilever. Pengujian piezoelektrik kines K7520BP2 yang dirangkai secara seri dan paralel membuktikan bahwa piezoelektrik kines hanya mampu menghasilkan tegangan listrik saat dirangkai secara paralel. Hal ini dilatar belakangi oleh karakteristik dasar dan susunan polaritas dan kutub material yang ada pada piezoelektrik kines. Posisi piezoelektrik terhadap cantilever memberikan pengaruh terhadap tegangan keluaran. Seperti hasil pengujian posisi piezoelektrik terhadap cantilever dapat dilihat dari grafik ini. Berdasarkan teori, tekukan piezoelektrik akan semakin besar ketika berada di titik 0 clamp, yang menyebabkan tegangan keluaran piezoelektrik semakin besar. Profil tegangan yang diperoleh setelah pengujian yang diperlihatkan pada gambar di atas sama dengan teori, di mana saat piezoelektrik berada dekat clamp mampu menghasilkan tegangan yang paling besar. Oleh karena itu, dalam perancangan posisi piezoelektrik akan ditempatkan dekat dengan clamp untuk memperoleh tekukan yang paling maksimal. Sedangkan untuk hasil pengujian manual sistem cantilever piezoelektrik, pengujian sistem cantilever piezoelektrik ditujukan untuk memilih konfigurasi yang paling optimum antara piezoelektrik dan buck converter dalam menghasilkan energi listrik. Konfigurasi yang digunakan berupa rangkaian piezoelektrik dengan memanfaatkan AC1 dan AC2 atau rangkaian tunggal piezoelektrik pada suatu MB39C811 dan memanfaatkan AC1 atau rangkaian paralel piezoelektrik. Hasil pengujian memperlihatkan bahwa penggunaan piezoelektrik secara paralel menghasilkan tegangan yang lebih tinggi pada kapasitor, yaitu 10.000 μF, sehingga dalam perancangan berikutnya untuk satu sistem piezoelektrik dan MB39C811 dipakai rangkaian paralel. Setelah itu dilakukan identifikasi sistem dengan merangkai buck converter secara seri atau paralel. Rangkaian paralel buck converter menghasilkan tegangan yang lebih tinggi, karena rangkaian dapat mengumpulkan arus secara kontinu meskipun masukannya tidak kontinu. Sedangkan pada rangkaian seri, buck converter sering mengalami open atau penurunan tegangan, akibat arus yang masuk tidak kontinu. Pengujian selanjutnya yaitu menguji pengaruh penambahan sistem piezoelektrik dan buck converter secara paralel terhadap tegangan pada kapasitor. Hasil pengujian memperlihatkan semakin banyak piezoelektrik yang digunakan, maka semakin besar energi yang mampu dihasilkan. Hubungan antara jumlah piezoelektrik dengan tegangan yang dihasilkan memiliki hubungan yang linear, seperti yang diperlihatkan dalam grafik ini. Pengujian sistem cantilever dengan memasukkan kendaraan bermotor menggunakan mobil penguji sebanyak 60 kali lindasan pada posisi tidur piezoelektrik. Pengujian dapat menghasilkan energi listrik sebesar 380 mV selama 1200 detik dengan daya sebesar 2166 mWh. Apabila dibandingkan dengan pengujian manual dengan kondisi yang sama yaitu 80 kali ketukan,
selama 300 detik diperoleh energi listrik 1120 mV dan daya 75.264 mWh. Efisiensi dari sistem polisi tidur piezoelektrik baru mencapai 2,87%. Hasil pengujian polisi tidur piezoelektrik dapat dilihat seperti grafik ini. Grafiknya itu adalah naik. Hal ini disebabkan oleh transmisi energi mekanik polisi tidur piezoelektrik ke sistem cantilever piezoelektrik belum berjalan secara optimal. Tekanan yang belum optimal disebabkan oleh batang pengetuk polisi tidur tidak menekan sistem cantilever piezoelektrik dengan maksimal akibat lindasan ban kendaraan yang tidak selalu berada tepat di bagian pusat sistem mekanik polisi tidur. Selain itu, sistem mekanik tidak selalu tertekan ke arah bawah. Terkadang tekanan tersebut menyebabkan pengetuk terangkat ke atas. Kecepatan mobil yang tidak konstan juga mempengaruhi defleksi polisi tidur yang menyebabkan defleksi sistem cantilever piezoelektrik tidak selalu sama di setiap lindasan kendaraan. Keterbatasan pengujian juga terdapat pada waktu yang dibutuhkan mobil untuk melindasi polisi tidur. Selang waktu rata-rata mobil untuk dapat bolak-balik melindasi polisi tidur membutuhkan waktu selama 12 detik. Hal ini menyebabkan tegangan yang tersimpan di kapasitor pada MB39C811 cepat mengalami penurunan dan cenderung habis. Hal ini berbeda dengan pengujian manual di mana sistem cantilever piezoelektrik selalu mendapat tekanan pada selang waktu 5 detik. Maka kesimpulannya, polisi tidur piezoelektrik yang telah dirancang terdiri atas sistem mekanik polisi tidur, sistem cantilever piezoelektrik, dan buck converter yang mampu menghasilkan energi listrik dengan masukan tekanan kendaraan bermotor roda 4. Konfigurasi sistem cantilever piezoelektrik yang mampu menghasilkan tegangan listrik yang optimal adalah menggunakan beberapa konfigurasi piezoelektrik paralel yang dihubungkan dengan buck converter MB39C811 secara paralel. Jumlah modul piezoelektrik dan modul MB39C811 berpengaruh dalam besar energi yang mampu dihasilkan. Semakin banyak set piezoelektrik dan MB39C811 yang digunakan, maka tegangan listrik yang dihasilkan semakin besar. Akan tetapi, terdapat nilai optimal dari jumlah piezoelektrik yang digunakan berdasarkan pemodelan matematis sistem dan ukuran dari polisi tidur. Daya yang dapat dihasilkan prototipe polisi tidur piezoelektrik berdasarkan pengujian menggunakan kendaraan bermotor adalah 2166 mWh, sedangkan dengan uji manual adalah 75.264 mWh, dengan efisiensi yang dicapai sebesar 2,87% dari uji manual. Hal ini dikarenakan transmisi energi yang belum berlangsung dengan optimal. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.